أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Semua orang pernah berbuat dosa, punya kesempatan untuk mendapatkan ampunan ketika bertaubat kepada Allah. Apapun bentuk dosanya, sebesar apapun kualitas dosanya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 53. Sebagian ulama ahli tafsir mengatakan ayat ini memberikan harapan terbesar bagi para hambanya. Al-Hafiz Ibnu Katsir mengatakan ayat mulia ini merupakan ajakan bagi semua orang yang pernah bermaksiat, baik orang kafir maupun yang lainnya, untuk bertaubat dan kembali kepada Allah, dan berisikan informasi bahwa Allah mengampuni semua dosa bagi siapapun yang mau bertobat dan kembali ke jalan Allah, apapun bentuk dosanya, meskipun sangat banyak sebanyak buih di lautan. Tak terkecuali dosa zina. Allah memberi kesempatan bagi para pelaku zina untuk bertaubat. Cara taubat dari zina ada beberapa tahapan yang bisa dilakukan. Yang pertama, menyesali dengan sungguh-sungguh terhadap kesalahan yang pernah dia lakukan. Dan bahkan itulah inti taubat. Nabi Muhammad SAW bersabda, penyesalan adalah hakikat taubat. Hadis riwayat Ahmad. Hadis Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syuaib Al-Arnaud. Untuk bisa menyesal, Anda tidak harus menunggu ketangkap basah atau ketahuan orang yang Anda segani atau dipermalukan di depan orang lain. Penyesalan bisa dilakukan ketika dia merasa telah bertindak sangat bodoh dengan kemaksiatan yang dia lakukan. Bayangan kenikmatan maksiat bisa jadi tetap terngiang, tapi dia lawan dengan kesedihan. Yang kedua, meninggalkan dosa zina dan semua pemicu zina. Konsekuensi dari dosa zina adalah meninggalkan dosa zina dan semua pemicunya. Dia harus menghindari jauh dari pasangan zinanya, kecuali setelah menikah. Ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi dosa zina. Tanamkan bahwa dosa ini berbahaya karena bisa menghalangi Anda untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan, cepat atau lambat. Keempat, dekatkan diri dengan memperbanyak beribadah kepada Allah. Semoga ini bisa membantu untuk menggugurkan dosa, karena ketaatan bisa menghapus dosa maksiat, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Hud ayat 114. Kelima, carilah lingkungan yang baik. Cari teman yang baik yang bisa membimbing Anda untuk menjadi muslim yang baik, karena lingkungan bisa menjadi pengaruh terbesar bagi kehidupan kita. Anda bisa sibukkan diri Anda dengan belajar agama. Semoga ini bisa menguras suasana kotor yang timbul tenggelam dalam pikiran Anda, termasuk mencoba menghafal Al-Quran. Ini bisa menjadi cara yang paling efektif untuk membuang pikiran kotor. Setiap manusia, jika tidak disibukkan dengan hal baik, dia akan memilih kesibukan di hal-hal yang buruk. Sibukkan diri dengan kebaikan. Semoga bisa menjadi benteng bagi Anda untuk tidak melakukan maksiat. Keenam, merahasiakan kemaksiatan Anda. Rahasiakan dosa zina atau dosa ini kepada siapapun sampai mati. Rahasiakan sekalipun dengan orang terdekat Anda.
Menceritakan hal ini kepada orang lain justru akan menimbulkan masalah baru. Simpan kejadian ini untuk diri Anda sendiri, karena orang lain tidak memiliki kepentingan dengannya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Siapa yang tertimpa musibah maksiat dengan melakukan perbuatan semacam ini atau perbuatan zina, hendaknya dia menyembunyikannya dengan kerahasiaan yang Allah berikan." Hadis riwayat Malik dalam Al-Muwatta. Al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan, berdasarkan kasus ini, sahabat Ma'iz yang mengaku berzina menunjukkan bahwa dianjurkan bagi orang yang terjerumus ke dalam kasus zina untuk bertaubat kepada Allah Ta'ala dan menutupi kesalahan dirinya dan tidak menceritakannya kepada siapapun. Lalu beliau mengatakan, dan ini juga yang ditegaskan Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, saya menyukai bagi orang yang pernah melakukan perbuatan dosa, lalu dosa itu dirahasiakan oleh Allah, agar dia merasakan dosanya dan serius bertobat kepada Allah. Dalam kitab Fathul Bari. Lalu, apakah pelaku zina harus dihukum rajam dan cambuk? Hukuman di dunia seperti cambuk atau rajam bisa menjadi kafarah bagi pelaku zina. Namun, hukuman ini hanya mungkin ditegakkan oleh negara, sementara individu atau lembaga swasta tidak memiliki wewenang untuk melaksanakannya. Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang pernah melakukan perbuatan maksiat, kemudian dia mendapatkan hukuman di dunia, maka hukuman itu akan menjadi kafarah baginya. Dan siapa yang pernah melakukannya, lalu Allah tutupi maksiatnya, maka urusannya kembali kepada Allah. Allah bisa mengampuninya atau menghukumnya sesuai kehendaknya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa mereka yang pernah melakukan dosa zina, agar taubatnya diterima, tidak disyaratkan harus dihukum rajam atau cambuk, karena dosa zina bisa tertutupi dengan hukuman, bisa juga dengan pertaubatan. Dan di negara kita yang memungkinkan hanya yang kedua, yaitu dengan bertaubat. Demikianlah informasi pengetahuan ini agar kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalankan syariat-syariat Islam. Allahu a'lam bishawab.